Insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kita mulai dari manasik sampai selesai berangkat dan kembali lagi dengan selamat tanpa dan amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang sudah beberapa kali berangkat yang ikut manasik hari ini, ada juga yang dua kali, tiga kali, ada mungkin yang baru pertama kali. Bisa angkat tangan yang pertama kali berangkat ikut. Yang pertama kali saya yang pertama kali kameranya. Mungkin ada yang malu-malu ada, yang sudah beberapa kali. Jadi, insyaallah manasik kita pada kesempatan kali ini saya berdiri sebagai MC untuk mengkoordinir acara yang insyaallah kita akan laksanakan pada pagi hari ini hingga siang. Yang pertama adalah Allah wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. demikianlah pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Guru Akram Dr. Faruk Isbiri ini. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita beralih ke acara yang kedua, yaitu materi fiqh insyaallah akan dibawakan oleh Dr. Ansar Taufik. Insyaallah kita menggunakan pandangan.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal umratan mabrura. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh jajaran PT Meida Wisata yang hadir membersamai kita. Kita doakan semoga insyaallah seluruh jajaran PT Meida Wisata diberikan umur yang panjang. Amin. Dan insyaallah senantiasa memudahkan jemaah untuk diberangkatkan menuju kedua tanah haramain. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati saudaraku Al-Mukarram Dr. Baharudin yang tadi mendengarkan bacaan Al-Quran. Saya yakin dan percaya di lupam itu setoran umrah yang mau berangkat. Betul tidak? Bagaimana mau diingat, nah nikmat sekali ini perjalanan tak. Saya saja juga tadi menangis. Kenapa? Ku ingat kodong almarhum ajiku tidak bisa ke tanah suci sama-sama. Makanya berpesan kepada semua yang hadir, yang masih hidup orang tuanya, bawa memang orang tua tak ke tanah suci, bawa. Apa gunanya uang tak banyak? Apa gunanya 5 mobil tak, tapi tidak pernah bertalbiyah bersama-sama depan Baitullah dengan orang tua tak. Saya sudah rasakan itu. Begitu pula yang saya hormati seluruh insyaallah tamu-tamu Allah, duyufur rahman, yang insyaallah sebentar lagi akan memenuhi panggilan Allah. Ayo sama-sama kita bertalbiyah. Allah akan melihat hati hambanya, dan Allah pasti akan memanggil hambanya yang insyaallah memang punya niat kuat untuk memenuhi panggilannya. Ayo sama-sama. Semoga yang berangkat akan dimudahkan, yang menjadi pengantar hari ini insyaallah pertemuan berikutnya kita lagi yang akan mengantarnya insyaallah. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Suara tak? Sama-sama tinggi. Ayo sama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, mudahkan kami untuk berangkat memenuhi panggilan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama dalam manasik umrah kita yang ingin disampaikan kepada kita semua, alangkah bersyukurnya seorang hamba Allah jika ia mendapatkan panggilan untuk datang ke Baitullah serta datang di Raudah. Tidak semua orang diberikan kesempatan itu. Ada orang banyak uangnya Pak Ibu, tapi tidak mendapatkan nikmat salat di Raudah. Ada orang mampu ganti-ganti beli mobil setiap tahun,
Tapi Allah tidak berikan nikmat ketika ia menatap Baitullah. Yang saya cerita betul tidak? Banyak itu. Dan banyak sekali. Kenapa Allah tidak perkenankan ia untuk melihat Baitullahnya, merasakan nikmat sujud di Raudah? Karena mungkin dia tidak mendapatkan keberkahan dari hartanya. Karena itulah poin yang pertama yang ingin disampaikan dalam pertemuan kita ini, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang diberangkatkan karena anaknya, pulang sebentar, peluk anak, peluk ikut dong. Terima kasih nak, terima kasih nak, terima kasih. Yang diberangkatkan karena rezeki anak-anaknya, bersyukurlah Pak Ibu. Tidak semua orang tua itu bersyukur anaknya berangkatkan ke tanah suci, tidak, tidak. Berangkat ke tanah suci setiap tahun biasa ji, setiap tahun ke tanah suci biasa ji. Tapi yang membuat kita bahagia jika anak yang berangkatkan. Laito itu pekas ya nasib dia tomatua. Betul tidak? Tidak bisa itu dinilai dengan kata-kata itu kalau anak yang berangkatkan. Ustaz Jamal, Masya Allah saudara. Tambah muda jadi tidak aku tahu. Ini bosku ya, insyaallah. Kanda di atas ke Kanda. Ya, alhamdulillah. Poin yang kedua. Pernahkah kita berpikir Pak Ibu, kenapa Allah panggil ke tanah suci? Ah, itu. Pernahkah kita berpikir kenapa Allah memanggil kita ke tanah suci? Bahkan ada di antara jemaah yang akan kita bawa ini tidak bisa mikrohon tidur. Nah bayangkan ya Allah bagaimana itu nikmatnya ibadah. Pernahkah kita berpikir kenapa Allah memanggil kita untuk memenuhi panggilannya? Pernahkah kita bersyukur bahwa ya Allah, kenapa Engkau pilih saya ya Allah? Yang pertama kali berangkat ya Allah, kenapa baru kali ini Allah Engkau panggil saya ya Allah? Yang sudah berangkat lebih dari satu kali bersyukur ya Allah, Engkau masih perkenankan saya untuk datang ke tempat itu ya Allah. Allah sayang kita Pak Ibu. Maka di balik kasih sayang Allah ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan materi, tapi hanya bisa dirasakan. Itulah yang membuat semua jemaah nanti akan menangis ketika meninggalkan rumah, menangis pada saat di depan Rasulullah, menangis pada saat di depan Baitullah. Maka apa jawabannya? Allah pilih karena memang kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, semua jemaah mau tidak diangkat derajatnya dan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau atau tidak? Nah, kalau begitu perbaiki persiapan sebelum berangkat memenuhi panggilannya. Innallaha tayyibun, karena Allah itu adalah maha bersih. Wa yuhibbut tayyibun, dan yang akan dicintai Allah adalah mereka hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah yang datang dengan membawa hati yang bersih.
Nah karena itulah moga-moga kita semua membersihkan diri sebelum berangkat memenuhi panggilan Allah. Apa amalan sebelum kita berangkat memenuhi panggilannya? 1. Jangan lupa sholat taubat. Kapan dilaksanakan salat taubat? Insya Allah dikerjakan paling abdal setelah sholat maghrib. Sama-sama setelah sholat maghrib. Di mana kita laksanakan salat taubat? Paling abdal itu dilaksanakan di masjid. Kalau ada di masjid dekat-dekat dari rumah tak. Berapa rakaat salat sunat taubat? Minimal 2 rakaat. Tidak mengapa kalau mau kita tambah. Cukup 2 rakaat. Apa niatnya pada saat kita akan memulai salat sunat taubat? Diawali dengan niat. Saya baca lafal niat bahasa Arabnya, nanti disempurnakan kalau tidak bisa bahasa Indonesia, Bugis Makassar. Kita lafalkan bahasa Arab dulu. Usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Ustaz, saya lupa niatnya. Pakai bahasa Indonesia dalam hati. Saya berniat salat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ustaz, tidak bagus saya punya niat dengan bahasa Indonesia, bahasa Bugis Makassar. Man niaka masumbaya sunat taubat lillahi ta'ala. Kuniakan sambaya sunat taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah mi besar suara tak, kita mau sendiri yang minimal dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, rakaat kedua, pelan-pelanlah membaca Al-Fatihah karena di saat kita sholat ada dialog kita dengan Allah. Saya perbesar karena mau bagi ilmu, karena kalau tidak besar suara aku apa dijawabkan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti sejenak karena Allah itu menjawab jawaban bacaan itu. Apa jawabannya Allah? Hamidani abdi Ar-Rahmanir Rahim. Jawaban Allah pada setiap ayat itu berbeda karena Allah dengan kita begitu dekat. Itulah makna bahwa kita setiap hari dekat dengan Allah. As-salatu mi'raj alal mu'minin. Kita pada saat salat itu mi'raj dengan Allah. Jadi dibaik-baiki. Saya artikan dulu sedikit itu satu ayat mau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bisa artinya apa tadi? Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Maka Allah pada saat dibaca ayat itu tersanjung. Lalu Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku datang memuji diriku. Maka salat tak pasti akan husuk dan pasti menangis. Itu akan kita rasakan saat berada di Mekah dan di Madinah. Imam begitu kuat rasanya masuk di dada karena yang baca tahu bagaimana dialog pada saat kita salat. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama, surah apa yang bagus dibaca? Ini sudah fikih semua ini. Yang pertama dibaca di rakaat pertama itu baik kalau dibaca ayat kursi. Kenapa ayat kursi dibaca? Setiap kali ada orang membaca ayat kursi di pagi hari, 70.000 malaikat akan doakan kebaikan yang akan kita lakukan hari itu dari pagi sampai maghrib. Itu tadi ada jemaah
kami kirimkan sebelum tinggalkan rumah, baca doa, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian jangan lupa baca ayat kursi, karena hakikatnya bacaan ayat kursi dari rumah ke tempat ini 70.000 malaikat yang akan menjaga kita di sini sampai kembali di rumah. Alhamdulillah. Itulah pentingnya ada bimbingan. Rakaat kedua apa dibaca? Surah Al-Ikhlas itu disebut lebih baik. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu shomad sampai terakhir. Ustaz tidak kuhafal ayat kursi. Inna a'tainakal kautsar misalnya. Ustaz tidak tahu aku bagus bacaan inna a'tainakal kautsar. Al-Fatihah saja. Tidak tahu Al-Fatihah, berhenti mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa dibaca setelah itu? Kita langsung membaca zikir istighfar. Apa zikir istighfar yang dibaca setelah salat sunat taubah? Yang paling pendek cukup Astaghfirullahalazim. Sama-sama. Astaghfirullahalazim. Satu kali. Astaghfirullahalazim. Mau lebih bagus lagi disambung. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Sama-sama supaya langsung dapat berkahnya pulang. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Lebih sempurna dibaca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh sama-sama? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan salah-salahku ya Allah, ampunkan ya Allah. Engkaulah yang maha menerima penerima taubat. Kemana kak minta ampun ya Allah? Nanti hitungannya saat air mata tak sudah keluar, maka sudah ada itu bisikan dari dalam hati tak, seolah-olah Allah akan berkata, ada apa wahai hambaku? Banyakkah dosamu wahai hambaku? Datanglah. Banyakkah dosamu wahai hambaku? Kesinilah. Berderai air mata karena kita sudah tahu bahwa banyak dosa. Maka apa yang kita ucapkan pertama untuk dimohonkan maaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum memenuhi panggilannya? Yang pertama, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dosa-dosaku kepada kedua orang tuaku ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Boleh jadi di antara kita pernah berdosa kepada kedua orang tua kita. Siapa yang tidak punya banyak dosa kepada kedua orang tuanya? Tapi itulah orang tua. Tidak pernah ingin memberikan balasan tidak baik buat anaknya. Sekalipun berdosa ke orang tua, selalu ampuni dosa ata. Betul tidak Pak Ibu? 10 anak bisa dilahirkan oleh satu ibu dirawat. Tapi satu anak, untung kalau ada yang bisa merawat orang tuanya saat ia sudah tua renta. Kemarin saya bersama dengan jemaah waktu kartu suntik vaksin, tiba-tiba ada jemaah kasihan tua renta yang diambilkan kursi roda oleh perawat. Kata perawatnya pas di depanku, bertanya perawatnya, Pak, tidak ada kan anak tak? Dia bilang banyak anakku. Ih,
Masa tidak ada anak tak yang bawa ke sini? Langsung ditanya lagi, berapa anak tak, Pak? Dia bilang 7 anakku. Bilang, nggak, masa tidak ada yang bawa ke sini, Pak? Apa nak bilang? Si bos semua bekerja. Orang tua sudah seperti itu, kasihan. Masa 7 anak tidak ada yang bisa bawa orang tuanya ke tempat dokter untuk berobat. Itulah yang terjadi hari ini. Anak-anak tak dikasih sekolah tinggi-tinggi semua. Tapi kadang mereka lupa dengan kewajibannya berbakti kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Maka yang pertama kita tobatkan tentu dosa-dosa kepada kedua orang tua. Mari Ustaz. Kemudian yang kedua, yang kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dosa tak sendiri. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Betul engkau akan minta ampun dosa-dosamu. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dosa apa yang pernah engkau perbuat? Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. 1. Dosa-dosa akibat kedua telingaku ya Allah. 2. Dosa-dosa akibat kedua mataku ya Allah. 3. Dosa-dosa karena mulutku ya Allah. Siapa itu yang paling banyak dosanya gara-gara mulutnya kira-kira? Halo? Siapa yang banyak dosa gara-gara mulutnya? Kalau laki-laki banyak dosa gara-gara matanya. Kalau perempuan banyak dosa gara-gara apa, Bu? Supaya jangan sedih lagi. Gara-gara apa perempuan banyak dosanya? Iya, kami memang ada mantongi itu, la ilaha illallah. Perempuan. Tapi tidak ada di sini jemaahnya media wisata yang begitu. Di sana aja ada. Mangkal lagi sumi. Apalagi yang mau ditobatkan? Semua anggota tubuh tadi minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, akan kutobatkan diriku. Insya Allah tidak akan pernah lagi juga marah-marahi suamiku ya Allah. Ya Allah, kutobatkan diriku. Insya Allah tidak akan pernah lagi kukecewakan istriku ya Allah. Dan tergantung suasana hati. Mintalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji supaya insya Allah taubatun nasuha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas salat sunat taubat malam ini atau besok malam, intinya sebelum berangkat enak itu perasaan tak. Perbanyaklah kita membaca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sambung. Sallallahu alaihi wasallam. Ke masjid ki. Sallallahu ala Muhammad. Ke pasar. Sallallahu alaihi wasallam. Ke kantor. Sallallahu ala Muhammad. Ke pengajian. Sallallahu alaihi wasallam. Menuju orang yang meninggal untuk melayat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ke tempat pengantin acara, bacalah salawat. Ustaz, bolehkah dan pulang acara bawa ke kantongan juga baca salawat? Boleh. Cuma yang salah ada tong biasa nak cerita makanan nak orang. Pernah kejadian deh enak nama makanan nak. Baru saya tanya apa itu dibungkus Umi, nah bilang temannya yang dimakan. Tanpa terasa kita lagi berdosa. Pelan-pelan waktu berputar. Saya yakin, mohon maaf, biar sudah 10 kali maki ke tanah suci. Kalau mau maki itu berangkat, semakin dumba tongi. Semangat sekali. Apalagi yang dilakukan. Ini bagian dari fikih sebelum kita ibadah umrah. Yang sudah meninggal orang tua,
Apalagi kuburannya terjangkau untuk pergi disiarahi, pergi bersih-bersihkan, kasihan. Apalagi ini di bulan Rajab, bersih-bersihkan kuburannya almarhum. Karena yang meninggal itu hanya jasad, tapi tidak semua jasad itu hancur yang sudah terkubur ratusan tahun, tidak. Yang meninggal itu hanya jasad. Pergi disiarahi. Tadi saya juga bicara sama umiku di mobil. Insya Allah Umi, kita pergi siarahi dulu almarhum Haji Kukurung. Pergi siarah. Apa dibawa Ustaz? Ya cukup bersih-bersihkan kuburannya, bacakan Al-Fatihah di atas kuburannya. Tapi ada adab. Kalau di atas kuburan mohon maaf, ini adab. Kami kebetulan kan dari pesantren Mangkoso, Guru Tambuk Dale. Jadi adabnya itu kalau kita di kuburan jangan angkat tangan, cukup dibawa saja, simpan saja tangan, tidak usah, cukup. Adab itu. Nanti ada orang lihat sekalinya pulang dari kuburan beri lagi mobil, nah apa sih itu? Adab gitu, disunahkan tidak usah angkat tangan. Apa dibaca di atas kuburan? Minimal Al-Fatihah. Bagaimana cara baca Al-Fatihah? Cukup, ya Allah, sampaikan baca Fatihahku untuk almarhum orang tuaku, Al-Fatihah. Sudah. Sebelum tinggalkan kuburan, tatap kembali kuburannya. Lalu boleh membaca raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasulan wa bil islami dina. Nanti lebih khusus lagi kalau ada jemaah yang ikut dengan kami, insya Allah ikutlah dalam pengajian kita selama di Mekah dengan Madinah, karena kita akan berbagi ilmu banyak hal selama kita menunaikan ibadah di tanah suci. Apalagi amalan-amalan yang biasa orang lakukan sebelum berangkat ke tanah suci setelah ziarah kubur. Kalau ada rezeki tak dan mauki, undang keluarga tak syukuran. Bahasa Bugis Mas Curug baca. Panggil keluarga tak syukuran. Ustaz, apakah dibaca kalau syukuran? Tidak, syukuran. Tapi kalau mau sekaligus untuk niatnya sedekah makanan untuk almarhum orang tua tak, panggil keluarga tak, baru namanya syukuran. Tapi kita yang berniat di rumah, ya Allah, semua makanan-makanan yang akan kusajikan untuk keluargaku ini, Allah, kuniatkan pahalanya bagi yang memakannya untuk almarhum orang tuaku. Al-Fatihah. Sudah Kemudian lanjut. Persiapan demi persiapan, kita akan menunggu jadwal keberangkatan masing-masing. Saat tiba waktu kita akan berangkat, jangan lupa amalan salat sunnah safar. Berapa rakaat salat sunnah safar? Minimal cukup 2 rakaat. Apa niatnya? Saya baca niatnya dalam bahasa Arab dulu. Usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya berniat salat sunnah perjalanan 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Bugisnya, maniaka masumbayap perjalanan nasabak puang Allah ta'ala. An-niyaka sambayang perjalanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di mana dibaca, di mana dilakukan? Kalau berangkatnya dari rumah, langsung laksanakan di rumah. Karena sebagian jemaah kita mungkin berangkat dari masjid. Yang berangkat misalnya dari masjid, tidak mengapa juga dilakukan di masjid. Kami insya Allah berangkat tanggal 10, rombongan tak juga insya Allah subuh, insya Allah di bandara. Pagi, insya Allah take off berangkat. Maka yang dapat perjalanan, mau di masjid, mau di rumah, kedua-duanya bisa. Cuma lebih abdal kalau di rumah. Ayat yang pertama dibaca, surah yang pertama dibaca setelah Al-Fatihah rakaat pertama, kembali ayat kursi. Jadi kalau masih ada yang belum hafal ayat kursi, mohon maaf. Bisa dibaca, hafal sedikit. Ayat kursi. Rakaat kedua boleh Al-Ikhlas. Kalau agak susah dihafal ayat kursi, inna a'tainakal kautsar.
Kemudian yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Begitu sudah salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, praktek ilmunya. Setelah mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, baca kembali talbiyah di situ. Kita sama-sama membaca talbiyah, seolah-olah kita sudah salat safar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulangi kembali, tidak usah diikuti, hanya praktek. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, hamba-Mu ingin datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kutinggalkan keluargaku ya Allah, kutinggalkan harta bendaku ya Allah, kutinggalkan pekerjaanku ya Allah, kutinggalkan semua yang Engkau titipkan untukku sejenak ya Allah, untuk memenuhi panggilan-Mu. Pasti menangis kembali saat itu. Yang punya anak, cium lagi anak tak. Mau ki cium ki istri tak, cium ki lagi. Mau ki cium suami tak, cium. Tidak apa-apa aja. Ini kosong, Haji, ini kosong. Sini Kek, sebelum lanjut. Masuk ke sini, jangan Ki ada berdiri. Diatur dulu. Ini kosong. Iya. Masya Allah, jemaah semakin berdatangan, isi maki. Iya, isi maki dulu yang kosong. Tapi isi memang maki supaya yang terlambat kodong bisa ambil yang agak jauh. Iya. Ya. Sudah? Ya. Dilanjutkan setelah memeluk keluarga yang akan ditinggalkan. Ya. Nanti diatur dulu. Ya. Kita lanjut. Dilanjutkan dengan membaca doa ketika akan meninggalkan rumah. Apa doa yang dibaca sebelum meninggalkan rumah? Ini sebelum berada di pintu rumah. Yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farrad 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Kemudian berangkat dengan pelan menuju di pintu rumah. Begitu sampai di pintu rumah, maka dibacalah doa meninggalkan rumah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tidak usah lagi lihat-lihat rumah tak. Bismillah magi pergi. Kalau orang Bugis Makassar, nak pakai ni baca anak kurodo. Nak anak biasa totoata, pakai misaraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah nairam bedel lampa Muhammadur Rasulullah yang akan menunggunya. Itu pakaian atau reloa supaya salama ki bedeng. Menuju ke mobil, di atas mobil perbaiki perasaan, lalu dibaca kembali doa ketika akan berangkat dari rumah sudah di atas mobil. Bismillahi majreha wa murzeha inna rabbi lagafurur rahim. Mau disempurnakan, baca lagi doa di atas mobil. Subhanallazi sahhara lana haza wa ma kunna lahu munqalibun wa inna ila rabbina wa ma kunna lamukrimun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin. Pak Ibu pasti akan merasakan saat berada di Bandara Sultan Hasanuddin. Yang pertama kita akan rasakan
itu uang tak, tidak ada nilainya itu yang dipakai rasanya. Hilang semua beban pikiran tak. Lanyak ngasem, lenyai. Yang ada adalah kita sangat bersyukur akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan mulai ditampilkan pelan-pelan. Kita akan berkumpul di bandara dan seterusnya, dibagikan semua perlengkapan dan seterusnya. Tibalah waktunya kita akan naik melaksanakan semua rangkaian di mana kita akan melakukan semua ibadah-ibadah diawali dari apa yang disebut dengan kewajiban umrah. Nanti bisa dibaca. Kita akan lihat satu persatu materi yang akan dimunculkan. Bismillah, pesawat sudah terbang dan di atas pesawat kita akan menempuh insya Allah kurang lebih 9-10 jam. Nanti kita akan salat duhur berjamaah, dalam hal ini jamak takdim. Kita akan praktekkan supaya tidak salah-salah, kasihan. Ibu-ibu sudah belajar bagaimana tayamum. Ketika sudah masuk waktu duhur, maka insya Allah pramugarinya pesawat akan menyampaikan waktu salat telah tiba. Kira-kira lebih seperti itu. Karena keterbatasan air yang ada di pesawat, maka disarankan masing-masing jemaah cukup melaksanakan tayamum. Cuma masih ada kadang jemaah tidak tahu tayamum. Lebih bagus dalam manasik ini kita perbaiki caranya. Nanti Ustaz Ansar akan berdiri untuk kembali ingatkan di pesawat. Tayamum itu karena kita di atas pesawat, maka insya Allah kita menggunakan cukup belakang kursinya jemaah yang ada di hadapan tak. Jadi yang duduk di seat pertama yang ada di depannya, seat kedua yang ada di depannya, seat ketiga dan seterusnya. Bagaimana caranya bertayamum di atas pesawat? Diawali dengan niat. Niatnya untuk kita tayamum, berganti wudhu karena kita darurat dalam perjalanan, maka niatnya usalli ataukah nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Ayo sama-sama Ki supaya bisa berbekas dan bisa dibawa pulang oleh-olehnya. Nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Satu kali. Nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Satu kali jemaah semuanya sama-sama. Silakan. Nawaitu tidak bisa bahasa Arab Ustaz. Kebetulan tidak sama Ki di pesawat. Enggak apa-apa, bahasa Indonesia saja. Kalau sama Ki, insya Allah ada aja kasih besar suaraku. Yang tidak bisa lagi dengan lafaz Arab, maka cukup bahasa Indonesia. Saya berniat melaksanakan tayamum untuk mengangkat hadas kecil fardu lillahi ta'ala. Langsung setelah itu telapak tangan dimulai pas di belakangnya kursi jemaah yang ada di hadapan tak. Tahan. Kita mesti hati-hati karena salat sah itu apabila tayamum wudu ataupun tayamum itu sempurna. Telapak tangan tabe diperbaiki. Telapak tangan tak, tidak apa-apa kita sama-sama. Telapak tangan tak mesti semuanya menempel di tempat yang kita sudah ada di pesawat. Di belakang kursinya jemaah di depan tak. Tabe. Karena itu jemaah mau maaf, tak begini je. Oke masih. Ada lalu tak begini je. Oke masih. Saya bilang siapa hari yang bimbing ini. Tabe sempurnakan. Sepele ini tapi sangat penting. Rapatkan sebaik-baiknya. Kalau sudah yakin ini semua rapat, maka mulai bertayamum dengan yang pertama. Telapak tangan yang sudah rapat tadi diambil ke wajah. Putar. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh telapak tangan.
Tapi jangan tomak berhenti di sini kasih begini, jangan maki. Intinya tabe semua bagian wajah yang kena air itu wajib tersentuh dengan telapak tangan pada saat kita bertayamum. Tapi satu kali bisa praktek sama-sama. Ya, ini penting. Ini intinya manasik-manasik yang perlu diingatkan. Tabe. Kalau sudah yakin semua terkena dengan telapak tangan tak, alhamdulillah, selesai satu. Jamak juga keras. Begini saja. Karena nonton jemaah memang bikin sota-sota di atas pesawat. Ketawa Bunda Rita. Kajian. Yang kedua, rapatkan langsung untuk gerakan yang kedua adalah bismillah. Tabe diperhatikan dengan seksama. Bu Haji, enggak apa-apa. Perbaiki semua punggung tangan itu mesti tersentuh dengan tangan kita. Ulangi. Perbaiki, karena jangan sampai kodon tidak sama semua dan ilmunya sudah sampai memang. Perbaiki punggung tangan sempurna, nah kena semua sampai di belakang siku. Itulah kenapa jemaah nanti mohon maaf pakaian yang dipakai kan baju ini semua jaki, baju seragam jaki, perbaiki. Jadi mesti di belakang siku. Kapan bukan sampai di belakang siku, mohon maaf tidak sah salat tak. Karena tayamumnya tidak sempurna. Satu kali sama-sama. Putar di belakang siku ke atas, langsung bagian bawahnya lagi yang terkena semua. Oke. Lepaskan jam tangan. Bagaimana dengan cincin? Lepaskan dulu. Kalau tidak bisa itu nak kena semua. Ini kesalahan-kesalahan. Bukan kesalahan sebenarnya. Tapi karena tidak bagus waktu tak manasik mungkin mendengar sehingga kita tidak perbaiki. Lepaskan dulu. Kan kedua. Sudah. Boleh satu kali praktek sama-sama. Tabe. Bismillah. Niatnya ada yang bisa semua sama-sama tadi. Nawaitu tayammum liraf'il hadasil asgari fardal lillahi ta'ala. Mulailah dulu sama-sama. Tapi songkoknya di atas. Coba. Kemudian naik lagi. Tapi sama-sama namanya kita praktek dalam manasik. Supaya tidak salah-salah dalam perjalanan kita. Lanjut. Doanya sama Ji. Doa setelah berwudu. Itu lebih sempurna kalau dibaca. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Langsung kita mau salat. Karena di atas pesawat ini kita akan salat jamak takdim. Berarti kita juga akan kasrah masing-masing 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Usalli farda sholati duhri kasrah rak'ataini majmu'an bi sholatil asri lillahi ta'ala. Di sini biasa yang rompa-rompa. Ulangi satu kali. Usalli farda sholati duhri kasrah rakataini majmu'an bi sholatil asri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ustaz, tidak ada di pesawat Ustaz. Kulupai. Bahasa Indonesia. Saya berniat salat duhur kasrah 2 rakaat mengikutkan salat asar Allahu akbar. Bisa Mi? Bisa Mi di style kalau bahasa Indonesia? Bisa Mi? Kalau tidak bisa, bisai. Mangkasar kiseng. Saya ania asambayang lohoro
di kasar 2 rakaat, di Pasinawangi sambayang asaraka, Allahu Akbar. Lebak mi. Bahasa Indonesia sudah, bahasa Ugi sih. Wakatai masumpajal lohoro di kasar 2 rakaat, di pacoi sumbayang asara ede, Allahu Akbar. Purani Allahu Akbar. Baca doa iftitah, disunahkan Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah pelan-pelan. Ruku maka badan hanya ditundukkan sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Sujud lebih dalam lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun seperti posisi duduk sempurna. Sujud lagi, diturunkan badan dengan baik, kemudian bangun dari sujud kedua, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Ruku ditundukkan lagi, sujud lebih tunduk lagi, duduk di antara 2 sujud, disempurnakan posisi duduk, kemudian sujud, lalu bangun kembali tasyahud, lalu membaca salam setelah tahiyat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bolehkah langsung lagi salat asar? Tidak. Di situ mesti dibimbing. Kembali kita mengambil tayamum yang kedua kalinya. Tayamum itu hanya digunakan untuk 1 kali salat. Kalau mau pakai salat asar, kembali lagi niat. Seperti tadi, seperti tadi, dan seterusnya. Usalli fardas salatil asar kasra rakataini lillahi ta'ala. Tidak ada majmu'an karena sudah tadi di duhur. Jadi usalli fardas salatil asri kasran rakataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat salat asar kasar 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai. Pesawat sebentar lagi akan disampaikan. Sebentar lagi kita akan mendarat di bandara titik. Pesawat insya Allah landing dengan sempurna di runway di bandara internasional di Jeddah, dan saat itulah jangkit dulu lompat semua. Perbaiki perasaan tak. Pada tuh jemaah dari langsung sabar, kita tidak ada gitu ambek apa ya. Apa yang dilaca? Tabe tata cara memasuki kampungnya orang. Yang pertama, ucapkanlah salam. Ulangi, ucapkan salam. Kalau masuk di kampungnya orang, lalu baik-baik tongi carata patabe, nah suka gitu yang punya kampung, betul tidak? Tapi kalau masuk di kampungnya orang, mau maaf, kurang ajar ki, tidak dihargai tuan rumah, selesai ki. Pasti bukan tonjina jama-jama ki, tapi pasti pusat ki biasa tuh. Alias kadang jemaah tidak tahu di mana berada dan seterusnya. Itu kan umum itu terjadi. Nah, setelah diucapkan Assalamualaikum, diniatkan untuk kampung yang akan kita tuju, maka langsunglah dibaca doa. Nanti kami akan pimpin di pesawat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa ahliha wa ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa ahliha wa ma fiha. Iya, jam kan tidak bisa tongki hafal ki memang. Susah tommi memang. Cukup nanti jemaah mengucapkan amin ya Allah. Ayo pelan-pelan kita ambil koper. Bismillah, turun dari pesawat. Begitu di pesawat kita akan satu persatu antri untuk di bagian imigrasi. Saat Arabnya nanti meminta untuk foto, senyum-senyumlah. Itu Arab kan juga nasuka poin kalau senyum-senyum. Yang penting jangan monyong-monyong. Senyum-senyum. Sudah itu kita akan dijemput oleh mutawib, naik di atas mobil yang sudah ditentukan base-nya dan seterusnya. Lalu bismillah, kita mulai di situ supaya semangat memasuki kota Nabi. Kita salawat badar. Kita baca sama-sama. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Mana surata? Tawazzalna
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibarat HP langsung tercas di situ. Ibarat HP langsung full casta. Dilupai manganga, langsung tidak capek. Berangkatlah bus kita insya Allah menuju ke Madinah. Yang berangkat dari Jeddah menuju ke Mekah, itu jelas tujuannya. Insya Allah yang berangkat dari Jeddah menuju ke Madinah, mobil akan pelan-pelan ketika memasuki Bir Ali. Nanti kami ingatkan pada saat di Bir Ali kita sudah mulai mengucapkan salam kepada Nabi. Kita angkat telapak tangan kanan kita diangkat sejenak sedikit begini. Dari kejauhan insya Allah kita sudah bisa membayangkan dan bisa menyaksikan insya Allah lampu warna hijau menara Masjid Nabawi. Maka di saat itulah kita membaca salam Jibril, salam pembuka sebelum kita insya Allah berada di sekitar Nabi. Apa dibaca? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berlakulah hadisnya Nabi ketika Nabi duduk bersama sahabat, sayati ummati, akan datang nanti umatku yang cintanya lebih cinta dibandingkan kalian wahai sahabat. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa engkau katakan seperti itu? Apakah engkau sepelekan pengorbanan kami pada malam bersamamu? Ku terjang musuh-musuh Allah ya Rasulullah tanpa saya takut ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau katakan akan datang nanti umatku lebih cinta dibandingkan saya? Kata Nabi, Umar, engkau bisa melihatku dengan sempurna Umar, itu nikmatmu. Umar, engkau bisa duduk bersamaku, itu karunia Allah berikan langsung untukmu. Umar, engkau bisa siang dan malam bersamaku, itulah rezeki yang engkau dapatkan. Tapi nanti umatku Umar tidak pernah karena lihat, tidak pernah ia duduk bersamaku, tidak pernah ia menyaksikanku. Tapi dia akan rela tinggalkan keluarganya. Dia akan rela mengeluarkan biayanya untuk datang menemuiku Umar. Siapakah itu Umar? Bapak-bapak dan ibulah semua yang dimaksud. Ummati, umatku. Saya biasa langsung tiba-tiba air mataku keluar. Ya Rasulullah, siapa yang menangis di depan Rasulullah? Nanti air mata itu tidak akan pernah bisa jatuh ke tanah, melainkan malaikat yang akan mengambilnya. Dan malaikat akan menjadikan saksi Allah. Ketika ia datang di Madinah, ia menetes, jangan engkau berikan rasa panas di pada masar ini Allah, ketika matahari tinggal sejengkal. Makanya banyak-banyak kita nanti menangis di sana. Karena air mata itu tidak akan turun di tanah, melainkan malaikat akan mengambilnya dan akan menjadi nanti perlindungan ketika matahari tinggal sejengkal di pada mashar. Masya Allah. Tidak terasa Bu nih? Halo. Kalau kulihat mukanya nih, kalau ada pengantar di sini pasti mau Tommy langsung berangkat besok. Nanti kita doakan sama-sama di Raudah dengan di Mekah, insya Allah di Madinah. Selama kita sampai di hotel, apa yang kita lakukan bersama? Tabi mengingatkan kepada kita semua, setelah kita makan langsung menuju ke Masjid Nabawi untuk mulai salat sunat tahiyatul masjid.
Kalau yang ikut di rombongannya Ustaz Ansar, maka mulai malam itu kita sudah salat berjamaah, salat tahiyatul masjid kita masing-masing, nanti akan kami sampaikan doanya, kemudian masing-masing membaca takbir, langsung kita salat tahajud karena kita sudah sempat tidur itu di dalam perjalanan. Salat tahajud berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 8 rakaat kita akan salat tahajud, dilanjutkan dengan salat hajat minimal 2 rakaat, dilanjutkan dengan salat wudu minimal 2 rakaat, dan insya Allah setelah itu kita istighfar, kemudian membaca salawat Jibril, lalu setelah berkumpul membaca salawat Jibril, kita akan rombongan kembali ke hotel dan ambil kunci masing-masing, kembali istirahat. Hari pertama, hari kedua di Madinah, insya Allah kita tidak akan lewatkan yang namanya membaca Al-Quran berjamaah. Jangan lepaskan. Jangki, salah baca Al-Quran berjamaah, pengajian berjamaah. Kemudian insya Allah jangan tinggalkan salat suruh selama di Madinah. Jangan tinggalkan salat duha 4 rakaat, minimal 4 rakaat. Kalau tidak bisa 4 rakaat, minimal 2 rakaat. Saya pernah di Madinah itu marah-marah askarnya karena dia bilang salat duha itu tidak boleh berjamaah. Ya aku jawab, Tommy bahwa bisa, tapi ya daripada ribut, ya saya bilang berjamaah masing-masing makin pengen daripada ribut ini bos kayak. Kemudian kita akan mengisi kajian-kajian, tausiah-tausiah, zikir-zikir selama kita di Madinah. Dan yang satu lagi, kita akan tinggalkan Madinah minimal 1 kali untuk salat tasbih di Madinah. Begitu pula di Mekah, minimal 1 kali kita salat tasbih. Ustaz Ansar nanti yang pimpin semua rombongan yang ikut bersama, insya Allah. Sekarang detik-detik waktu malam Jumat. Kita akan yang berangkat tanggal 10 atau jemaah yang akan berangkat di Madinah dan berada di Madinah malam Jumat, saya kasih kiamalan tabe. Semoga di antara kita ini beruntung bisa bertemu dengan Rasulullah. Amalannya kita buka. Tapi nanti ada doa khusus yang akan dibaca di sana. Tapi amalan umum gini. Semoga di antara jemaah yang berangkat bisa bertemu dengan Rasulullah. Siapa yang bisa bertemu dengan Rasulullah, maka itu bukan jin, bukan iblis, tapi itu memang Rasulullah. Rasulullah sendiri yang bersabda, makhluk Allah yang lainnya tidak akan pernah bisa menyerupaiku. Tidak bisa. Maka apa amalannya? Kita akan mulai nanti setelah salat Isya membaca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa kali dibaca? Kalau sanggup 1000 kali, baca 1000 kali. Kalau tak sanggup 1000 kali, minimal 100 kali. Lalu setelah dibaca surah Al-Kautsar, baik itu 100 dan lebih bagus lagi 1000 kali, dibaca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya pengalaman dengan jemaah, selalu di antara rombongan ada yang dapat bertemu alhamdulillah dengan amalan-amalan. Ini dari ulama-ulama hikmah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita akan masuk di Raudah, tabe amalan khusus lagi. Semua ilmu kita bongkar dan sampaikan saja. Ketika akan masuk di Raudah, karena kita akan menggunakan sistem antrian dengan model tasre, tabe mengingatkan lagi supaya jangan dilupa mandi baik-baik di hotel. Mandi bersih saja. Kemudian berwudu dengan baik di hotel, lalu salat hajat 2 rakaat. Salat hajat 2 rakaat, apa niatnya? Usalli sunnatal hajat rakataini lillahi ta'ala. Nanti sujud terakhir minta kepada Allah, ya Allah, semoga engkau bisa memperlihatkan secara khusus kepada aku Rasulullah. Melangkah dari hotel menuju ke tempat antrian untuk masuk di Raudah, banyak-banyaklah membaca salawat.
Dan begitu kita antri di samping Raudah, banyak-banyak membaca salawat, dan sepanjang kita jalan menuju ke Raudah, jangan lepas salawat. Insya Allah ada sesuatu yang akan kita dapatkan ketika berada sujud di Raudah. Itu amalan khusus semua. Saya yakin banyak orang yang ke Tanah Suci tapi tidak pernah mungkin dengar manasik seperti ini yang dikupas terkait dengan rahasia-rahasia yang mesti kita amalkan. Di saat akan tinggalkan Madinah, jangan ada yang tinggalkan Madinah sebelum datang permisi kepada Rasulullah. Sekalipun hanya melintas, baca Salamu alayka ya Rasulullah, Salamu alayka ya Nabi Allah, Salamu alayka ya Habiballah, Salamu alayka ya Habiballah, Salamu alayka ya Habiballah. Ya Allah, pertemukan saya dengan tempat ini, Allah. Pertemukan saya dengan tempat ini, Allah. Dan semoga ini bukan terakhir kali saya datang berada di tempat ini, ya Allah. Pulanglah ke hotel, dan selama kita di hotel persiapan akan mengambil akan melaksanakan umrah. Dan nanti umrahnya kita akan mulai menata dengan baik persiapannya. Mandinya di hotel. Kenapa lebih baik di hotel? Karena kondisi jemaah sekarang membludak di Bir Ali, membludak, maka supaya tidak terlalu lama kita saling menunggu, mandi memang di hotel, mandi sunnah ihram. Bagaimana niatnya? Berniat bahasa Indonesia. Saya niat mandi sunnah ihram lillahi ta'ala. Mandi bersih. Kemudian setelah mandi jangan lupa berwudu. Semua persiapan koper dan lain sebagainya sudah selesai. Dan setelah itu kita akan berpakaian ihram. Nanti berpakaian ihram saja di hotel, tapi belum pakai berniat. Belum berniat. Bagi jemaah yang mungkin ada ma dan sebagainya, bahwa memang pakai perlengkapan makanan sedikit di sini, kasih masuk di koper tak, nanti isi memang pakai makanan tak, saat kita makan siang di hotel, kasih masuk di tempat, baru bawa naik di mobil, supaya insya Allah tidak kena penyakit dalam perjalanan. Insya Allah. Begitu sampai mobil di Bir Ali, maka kita akan awali dengan salat sunat. Nanti kami yang pimpin niatnya dan seterusnya. Dan setelah itu kita akan berkumpul bersama di masjid. Lalu dibacalah doa setelah berpakaian ihram. Kita belum berniat, baru dibaca doa setelah salat sunnah dan sudah berpakaian ihram. Allahumma uharrimu sya'ri wal basari wal jasadi kama haramtu alal muharrami abtagi bifadlika wajhikal karim. Ya Allah, saksikan ya Allah hambamu yang sombong ini, ya Allah. Ku lepas kesombonganku, ya Allah. Ya Allah, lihat pakaian yang bersih ini, ya Allah. Semoga hatiku juga bersih, ya Allah. Ya Allah, pakaian semua ku lepas, ya Allah. Karena saya bukan siapa-siapa, ya Allah. Ya Allah, saya adalah hambamu yang lemah, ya Allah. Saya adalah hambamu yang tidak punya daya, ya Allah. Akui dirimu yang sombong. Saya sombong selama ini, ya Allah. Akan kubuang kesombonganku. Tak pantas saya sombong, ya Allah. Karena di saat saya berpakaian ihram, celana dalam kuku mesti kulepas, ya Allah. Buang memangnya. Tak pantas saya seke, ya Allah. Karena ternyata semua bukan milikku, ya Allah. Naik di atas mobil. Nanti boleh juga berniat ketika kita di dalam masjid. Ataukah selesai itu tadi baca doa berpakaian ihram. Apa doanya? Untuk kita mulai berniat mengambil umrah. Setelah berpakaian ihram, maka kita berniat labbaik Allahumma labbaik. Lalu kita mengucapkan nawaitul umrah. Boleh disambung wa haramtu biha lillahi ta'ala. Nanti kami bimbing insyaallah. Dan setelah itu berlakulah larangan-larangan setelah kita berniat mengambil umrah di Bir Ali. Apa larangan-larangannya? Bisa diperlihatkan Adinda Tabe. Larangan-larangan setelah kita berpakaian ihram. Dilarang lagi memakai parfum,
Makanya sebelum kita tinggalkan hotel pakai memam maki. Ya mohon maaf, ya mau pakai batu tawas pakai memam maki. Ustaz, lu pakai batu tawas Ustaz, nanti ambilkan air Zam-Zam, kita tumpah di tangan tak, baru saya bacakan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqa wasi'an wa sifa' min kulli da' wa zakaman, usapkan di seluruh tubuh, maka tidak ada itu bau di tubuh tak. Apalagi dilarang mencabut bulu badan, mencukur rambut, kumis dan lain sebagainya. Tapi perhatikan baik-baik karena ini kena maki dam, sudah ada aturan yang mutlak kita ikuti. Dilarang memotong kuku, dilarang melamar, menerima lamaran, menikah ataupun menikahkan. Bagi pria dilarang menggunakan pakaian berjahit, penutup kepala, menutup tumit, pakaian dalam. Dilarang berburu dan menganiaya binatang, ini bisa dibaca. Dilarang bercumbu, berjima suami istri, dilarang menebang pohon di tanah haram. Bagi wanita dilarang memperlihatkan auratnya seperti rambut, berpakaian ketat, tipis, tabe. Ini tentang rambut. Nanti ibu-ibu kalau sampai di hotel, masuk di kamar, buka silakan. Yang penting tidak ada orang lain. Maksudnya sesama perempuan, kecuali ada muhrimnya. Kalau muhrim masih bisa tapi jangan sampai ada orang lain yang lihat. Jadi tabe, hati-hati di situ. Bagi wanita dilarang menutup wajah, tidak boleh pakai cadar dan sarung tangan yang menutup telapak tangan sebagaimana pesan Nabi dan seterusnya. Alhamdulillah, perjalanan dari Madinah dengan niat di Bir Ali, maka kita banyak-banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk di hotel. Kebetulan kalau saya di Rayana, nanti beliau di Safwa. Di hotel kita akan makan sebelum melaksanakan rukun umrah kita. Yang pertama tadi niat di Bir Ali, akan dilanjutkan dengan rukun yang kedua, tawaf. Tapi sebelum kita tawaf, kita akan makan sama-sama. Setelah makan tadi jangan sampai teledor, jangan ambil sabun pencuci tangan. Diingatkan. Itulah pentingnya diingatkan. Memang maki sekarang, nanti tetap diingatkan pada saat kita kumpul. Jangan ambil sabun itu bahaya. Sebaiknya jangan sentuh sabun, apalagi parfum. Setelah makan, kita akan kumpul di lobi dan insya Allah kita akan melaksanakan rangkaian rukun umrah kita, di mana kita akan menuju ke masjid. Begitu kita sekitar 10 meter dari pintu Masjidil Haram, maka kita baca doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Doa masuk masjid, kemudian kita akan sama-sama salat sunnah tahiyatul masjid dulu sebelum tawaf. Setelah semua salat sunnah tahiyatul masjid sebelum kita tawaf, kita akan berkumpul ini di depan Baitullah. Kita belum tawaf, kita akan berdiri dengan sempurna pas di antara rukun Hajar dengan rukun Yamani. Disitulah doa ketika kita melihat Baitullah. Tabe, apa dibaca pada saat melihat Baitullah? Kita akan baca doanya dan tumpahkan perasaan di situ. Doa yang dibaca ketika berada di depan Baitullah, saya baca satu kali. Allahumma zid hazal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajja aw i'tamarahu tazriban wa ta'ziman wa birran. Lalu dibacalah doa supaya mudah rezeki kita untuk datang kembali menatap Baitullah. Saya akan pimpin. Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain. Ya Allah, mudahkan rezekinya semua ini yang ada di depan Baitullah untuk datang kembali melihat Baitullah-Mu. Akan diniatkan untuk seluruh keluarga yang mengantar.
Allahumma rzuqna biziaratil haramain. Semua doa ini kuniatkan untuk keluargaku yang mengantar ke bandara, ya Allah. Semoga Engkau mudahkan rezekinya untuk ke tanah suci melihat Baitullahmu. Kita akan doakan 3 kali untuk seluruh jemaah. Dan setelah itu mulailah kita melaksanakan tawaf. Diawali posisi sejajar. Nanti ibu-ibu bisa melihat bahwa kita akan tawafnya mulai sejajar Hajar Aswad. Di sanalah kita bismillah dengan diangkat tangan kanan, bismillah, bismillah Allahu Akbar. Sama-sama, bismillah Allahu Akbar. Sambil kita berputar, kita membaca sama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Bisa kita sejajar di sudut sini rukunnya Bani, maka doa berganti menjadi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Di situ kita akan pimpin. Setelah putaran pertama kita akan doakan kedua orang tua, kita doakan anak-anak, nanti ada doa-doa yang akan kami bacakan di depan makmum sisa mengucapkan amin ya Allah. Pertanyaan, kenapa mesti kita tawaf mengitari Baitullah melawan putaran arujang tangan? Hakikatnya, hambaku, engkau telah melepaskan kesombonganmu saat engkau berada di Bir Ali. Engkau lepaskan semua pangkat jabatanmu pada saat di Bir Ali. Engkau bukan siapa-siapa lagi. Engkau datang memenuhi panggilanku, hambaku. Maka ingatlah hambaku, setiap saat engkau akan kembali menghadap kepadaku. Waktu akan berputar 7 kali. Kalau bukan saatnya engkau kembali kepadaku nanti hari Senin, maka engkau akan datang penjemputmu di hari Selasa. Kalau bukan hari Selasa, hari Rabu. Kalau bukan hari Rabu, hari Kamis. Kalau bukan hari Kamis, hari Jumat. Bukan hari Jumat, hari Sabtu. Bukan hari Sabtu, hari Ahad. Maka itulah hakikat sebenarnya. Kalau Ustaz Ansar berada di Tanah Suci pas malam Jumat, saya tidak banyak istirahat. Kenapa? Ustaz Ansar lahir hari Jumat. Dan insya Allah 99% akan meninggal juga di hari Jumat. Jadi ingat kita tanggal lahir tak semua hari lahir tak belah. Yang lahir hari Senin baik jangan tidur malam Senin. Dengan semua itu hari lahir tak. Saya hari lahirnya dengan tanggalnya memang beda di KTP, tapi saya tahu ternyata saya lahir hari Jumat. Maka nanti insya Allah meninggal ke itu hari Jumat. Insya Allah, insya Allah. Kalau kita hari apa kita lahir? Kamis, hati-hati sama kita ini. Setelah itu kita akan salat sunnah pas di depan multazam, dan setelah salat sunnah disunahkan minum air zam-zam. Materinya sedikit lagi dan dilanjutkan dengan perjalanan sa'i, rukun ketiga. Yang pertama adalah niat di Bir Ali kalau kita berada dari Madinah. Yang kedua adalah kita akan tawaf. Yang ketiga adalah kita akan sa'i. Nah, sekarang sa'i itu adalah perjalanan antara Bukit Safa Marwah. Antara Bukit Safa Marwah perjalanannya akan kita tempuh sebanyak Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, dan berakhir nanti di Marwah dengan 7 kali. Bukan 7 kali putaran, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di Marwah. Sekarang apa hikmahnya? Yang paling berat itu kita menunaikan ibadah nanti adalah pada saat kita sa'i. Tapi ketika di tempat sa'i berjalan kaki antara Safa dan Marwah, ingatlah Allah mengajarkan kepada semua tamunya, wahai tamuku, setelah engkau berpakaian ihram, setelah engkau paham arti tawaf,
ingatlah wahai tamuku, semua amal ibadahmu tidak aku terima jika engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Wahai tamuku, perjalanan Safa dan Marwah itulah perjalanan kisah yang mulia seorang ibu yang ditinggal suaminya yang bernama Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Ismail yang kecil, lalu hidup bersama bundanya Siti Hajar. Jangan bayangkan wahai tamuku di tempat ini ada hotel. Jangan engkau bayangkan wahai tamuku di tempat ini ada perlindungan. Saat kalian semua berjalan antara Safa dan Marwah, wahai tamuku, lihatlah perjuangan kedua orang tuamu yang tidak pernah lelah mengurusmu, yang tidak pernah lelah merawatmu, yang tidak pernah menghitung berapa biaya untukmu. Tapi setelah engkau pulang, jangan engkau durhaka kepadanya. Jangan sakiti hatinya, jangan engkau berbuat kasar kepadanya, karena perjalanan Sa'i Marwah itulah lamban kasih sayangnya seorang ibu untuk anaknya. Tidak ada ibu yang tidak sayang dengan anaknya, betul tidak? Ada ibu yang tidak sayang sama anaknya. Jangankan harta habis, nyawanya lagi mau nak kasih gitu orang tua tak. Jadi kapan ada orang yang sudah datang ke tanah suci masih kurang ajar sama kedua orang tuanya, berarti engkau tidak paham kenapa engkau datang berjalan antara Safa dan Marwah. Itulah semua tadi di awal, yang sudah meninggal orang tuanya pergi ke ziarah kubur, yang masih hidup orang tuanya peluk dan cium orang tua tak. Uang bisa dicari Pak Ibu, tapi di mana engkau dapatkan gantinya itu ayah dan ibu. Betul tidak? Uang bisa dicari Pak Ibu, tapi di mana engkau dapatkan penggantinya kedua malaikat yang Allah kirimkan untukmu. Akhirnya berakhir perjalanan sa'i kita di Marwah, dilanjutkan dengan tahlul. Bagaimana tahlul? Semua jemaah silakan menggunting rambut masing-masing mahramnya. Apa doanya menggunting rambut? Tabe diajarkan memang maki di tempat ini sebelum di lokasi. Doa dibaca pada saat akan menggunting rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al sya'ran nuran fi yaumil qiyamah. Allahumma ja'al sya'ran nuran fi yaumil qiyamah. Digunting satu kali sudah sah, digunting 2 kali 3 kali itu lebih bagus. 3 kali lebih bagus. Dan setelah itu salat sunat dilanjutkan salat sunat, dan setelah ini dilakukan maka selesailah umrah wajib kita di tanah suci. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan lanjutkan di sana mengaji bersama, pengajian bersama, salat lail berjamaah terus. Jangan lupa, jangan tinggalkan salat tasbih di sana. Apa kegunaannya kita di sana? 2-3 menit baru selesai. Ingat pahalanya. As-salatu fil masjidil haram. Salat di masjidil haram. Makanya jangan ada yang terlambat nanti kumpul untuk kita sama-sama. Itulah gunanya. Kita ambil hotel yang dekat-dekat. Karena tujuannya pahala ini yang kita akan buru. As-salatu fil masjidil haram. 1 kali salat berjamaah di masjidil haram depan Baitullah. Abdalu pahalanya lebih besar, lebih berat, lebih banyak. Ini atau alfu salat. Dibandingkan 100.000 kali engkau salat berjamaah di Al-Markas di Makassar. Jadi 1 hari kita salat berjamaah di Mekah di depan Baitullah sama kalau kita salat berjamaah kurang lebih 350 tahun. Jadi kalau 2 hari tambah maki sama kalau kita salat berjamaah sebanyak 700 tahun. Kalau 3 hari tambah maki sama kalau kita salat berjamaah 1050 tahun. Begitulah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya perjalanan waktu akan berakhir. Jangan lupa belilah oleh-oleh dan sebagainya, belilah makanan dan sebagainya yang mau dibawa pulang, beli tasbih. Tapi boleh saya sampaikan di tempat ini, oleh-oleh yang paling berkah itu sebenarnya air zam-zam. Air zam-zam apa yang paling berkah dijadikan oleh-oleh? Kita akan tuntun nanti.
kita akan tawaf wada. Bawalah botol-botol kecil yang berisi air zam-zam. Makanya kalau di jemaah ada di Makassar, ada itu botol-botol kecil, beli memang maki. Ada yang kecil. Ada yang kecil. Nah, karena kalau yang begini, saya sakit punggung tak, kalau besar, yang kecil mau. Nanti bawa di punggung, saya akan ingatkan nanti, pada saat kita akan tawaf wada. Nanti air zam-zam ini kasih masuk di tas punggung, lalu kita akan tawaf, setelah itu tawaf wada namanya, dan kita akan duduk antara, yang penting di depan Baitullah, kita akan bacakan doanya. Allahumma rzuqna. Saya akan bacakan doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifa' min kulli da' wa zakaman. Baru niatnya, ya Allah, kujadikan air zam-zam ini sebagai insyaallah keberkahan untuk anakku yang akan kuminumkan di kampung. Semoga Engkau ya Allah berkahi pikiran dan hatinya, dan semoga mereka semua menjadi anak yang saleh dan salihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijapin rawaide, lalu ditutup dengan rapi. Kalau ada yang mau jadikan doa di Zam-Zam untuk kesembuhan, maka niatlah nanti untuk kesembuhan. Kalau ada yang mau untuk punya keturunan, maka niatlah dengan membaca doa itu untuk keturunan. Kalau ada yang ingin niat supaya insya Allah nanti niat doa-doa baik itu semua pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan Mekah, kita akan naik ke bus menuju ke Jeddah, dan selama perjalanan kita akan menangis bahagia bercampur sedih. Saya tidak bahas rute-rute perjalanan karena ada materi khusus sebentar. Insya Allah. Pesawat landing dari Jeddah menuju Makassar. Tabe yang ingin juga akan berangkat ke Tanah Suci, salah satu amalan yang bisa membuat kita segera berangkat adalah mengantar jemaah ke bandara dan menjemput jemaah pulang dari Tanah Suci. Itu amalan yang sangat mabrur, itu amalan yang sangat makbul untuk kita juga berangkat ke Tanah Suci. Semua jemaah-jemaahku itu rata-rata begitu. Dia bilang, Ustaz, saya hanya mengantar-antar. Ternyata sekarang saya juga diantar nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya fikih umrah yang sudah kami jelaskan ini berakhir sampai di sini. Kita tutup dengan sama-sama bertalbiyah. Kita suara lantang sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ditutup dengan salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya ceramah kita bisa nanti dilihat di YouTube ini. Ya, rasanya saya tidak enak melepas jemaah ya tanpa ada pesan-pesan dari selaku pemilik PT Media Wisata. Berharap ya para calon jemaah umroh yang akan berangkat nanti, saya berharap pulang dari Baitullah tidak kurang satu apapun ya, insyaallah. Senantiasa kita bersyukur ya, tak henti-hentinya kehadiran Allah SWT yang memberikan kita nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga insyaallah ya, mudah-mudahan berharap perjalanannya mulus dan lancar ya. Amin. Apalagi sekarang
Isra Mi'raj ya. Jadi sungguh amat beruntung orang pada berangkat di bulan Rajab memasuki Sya'ban dan kemudian juga Ramadan ya. Artinya di situ 3 bulan pertama yang sakral yang senantiasa kita jaga ya. Tahu sendiri sekarang adalah tanggal merah ya, Isra Mi'raj. Ya, dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi saya sangat bersyukur ya, yang bulan sekarang ini yang memberangkatkan umroh insya Allah ya, itu adalah apa? Genting-gentingnya Allah memberikan pahala kepada kita ya insya Allah. Karena apa? Sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan ya, Masya Allah ya. Jadi pahala-pahala sunnah nih memasuki Rajab ya, kita perlu apa? Waspada. Karena kenapa? Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Yang di tanah air juga saya gaya melaksanakan apa? Puasa sebanyak-banyaknya, amalan-amalan baik sebanyak-banyaknya, karena ini ada maghfirah yang akan Allah janjikan kepada kita semua. Nah ini kesempatan ini yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang ya. Kemarin direktur kita ya, 1 bulan itu hampir seminggu di rumah, seminggu di Saudi, 4 hari di rumah, 2 minggu di Saudi. Sangat crowded ya keadaan di sana dan sangat padat. Bahkan ada dari Mesir datang, India datang, Afrika datang, seluruh dunia ini lagi kumpul-kumpulnya di Saudi. Ya, saya mendengar sendiri dan Pak Direktur sangat mobilenya sangat tinggi. Menteri pun ke saya langsung bilang, Bu Men, tolong ya, ada beberapa menteri di sana tidak dapat kamar dan hotel. Ya. Bahkan ya orang-orang Afrika sampai pasang tenda. Masya Allah saya bilang ya, yang pertama kita lihat alhamdulillah ya, bagaimanapun susahnya ekonomi ternyata orang sudah mulai sadar untuk apa? Berangkat ke tanah suci. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kalau ada kekurangan apapun di travel ini, tolong dikomunikasikan sebaik-baiknya kepada tim leader ya, pemimpinnya. Ambil nomor-nomor handphonenya, kemudian apabila ada kendala, tolong dikomunikasikan dengan baik. Ya, insya Allah media wisata sudah sekitar 15 tahun kita jalan ya. Sedangkan tim Agung Wisata juga sudah 20 tahun berjalan. Dan alhamdulillah sampai detik ini masyarakat ya masih banyak minat untuk berangkat umroh dan haji ya. Kemudian tadi kesempatan itu ya Allah tidak berikan kedua kali, kecuali betul-betul yang dilapangkan hatinya, yang dilapangkan dadanya apa? Untuk apa? Ada iktikat baik, ada niat baik ke tanah suci. Ya. Bahkan sekarang saya pribadi nih, saya punya travel, saya punya kesempatan cuma berangkat akhir Ramadan saja dengan haji saja. Ya, alhamdulillah di sini ada juga para leader ya, kepala-kepala rombongan yang selalu berangkat setiap bulan ya. Ini akan menjadi kita semua tetap dalam pantauan Direktur Media Wisata. Kemudian yang kedua tadi ya, menjelang ini adalah Isra Mi'raj bulan Rajab ya. Nah, kita yakini bahwasanya insya Allah ya, kita berangkat, pahala kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Terutama tadi kita sudah mengikuti syaratnya, rukunnya, umrohnya ya. Nah ini jangan ada keraguan dalam hati kita
ketika kita melaksanakan rukun umroh ya, itu tanyakan apabila belum ada yang kita pahami. Ya. Daripada sampai di sana ya kita ragu-ragu, ini saya benar tidak ini, niat saya betul atau tidak ini. Ada pembimbing nanti, tolong tanyakan agar ketika kita melaksanakan ibadah umroh betul-betul sesuai dengan ilmunya, bukan ikut-ikutan. Jadi bukan ikut-ikutan orang ya, karena sampai di sana ada berbagai macam orang, kaidah dan keyakinannya masing-masing. Nanti kita lihat di sana ada yang sholatnya macam-macam, ada yang tidak pakai kaos kaki, ada juga yang rambutnya kelihatan asal-asalan, ya. Ada juga yang bertutup cadar, ada juga yang macam-macam. Nah itu saya berharap ketika melaksanakan ibadah umroh ya, jadi rukun dan syaratnya yakinkan bahwa kita tahu. Ya. Siapa yang baru umroh pertama kali? Mohon maaf. Siapa yang belum pernah umroh? Ya. Yang 2 kali. Ada yang sudah 2 kali? Ya, Masya Allah ya. Yang 3 kali? Ya. Insya Allah. Jangan malu-malu. Kemudian yang sudah pernah umroh minimal tahu ya tempat, tahu jalan. Kita di sini saling membantu. Ya. Jangan saling mengejek, tapi saling membantu, saling berkoordinasi. Ya, gitu. Pernah saya melaksanakan haji ya sejaman ya dulu tahun berapa itu ya? Ada orang sakit perut mencret di bis, diketahui di belakangnya. Akhirnya yang di belakangnya juga ikut-ikutan mencret semua. Ya. Yang ketahui mencret satu bis semua ya. Tahun berapa itu sejaman? Nah ini 2000 berapa itu? 2015. Jadi memang ada hal-hal yang di luar nalar ya, mungkin yang tidak kita sadari. Ya. Iya betul. Orang seperti yang ada mindset situ kan, ya. Kemudian dipakai ketawai, akhirnya kita tular semua. Satu mindset semua. Ya. Allah ada apa gerangan? Ternyata dia juga pernah ikut sama kami 2011. Tapi mengalami ya. Nah ini saya bilang ini bukan hal yang direkayasa, tetapi ada memang Allah a'lam ya yang Allah berikan tunjukkan di antara nilai-nilai kita sehingga apa di luar nalar kita seperti itu. Nah kemudian ya dalam Al-Quran dikatakan ud'uni astajib lakum ya, berdoalah ya kepada kita maka Allah akan apa menjawab doa-doa kita. Selama 20 tahun ya di dunia umroh haji ya, banyak saya kenal para jemaah umroh yang sudah sering berangkat bersama kami ya, mulai dari tukang angkot PT-PT ya. Saya datang dia tidak punya rumah, tidak punya kamar mandi, saya datang lagi pulang umroh, Masya Allah tabarakallah, beli lagi rumah, kemudian sampai sekarang punya rumah mewah dan banyak rumah mobil mewahnya ya. Dan berkeyakinan ternyata dengan umroh itu tidak menghabiskan uang, tetapi Masya Allah Allah menggantikan dengan berlipat ganda. Jadi ini salah satu contoh dan banyak sekali contoh ya. Karena sudah ribuan jemaahnya mega wisata, jadi saya kira Masya Allah sebenarnya biasa kadang saya curhat kepada saya, dia bilang Bu Haji, dulu saya berkebun durian, sekarang saya jadi bosnya durian. Masya Allah ya. Jadi banyak sekali, bukan 1, 2. Jadi bukan itu yang kita bagi tujuan kita utama. Tetapi yang kita yakini adalah sekecil apapun ya doa kita mena'ah tawadu, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi kalau perlu itu sekarang disortir doa-doanya apa aja ditulis tuh. Ya. Tetapi biasanya ya sampai tempat-tempat mustajab dilupa semua. Yang ada hanya menangis. Ya. Ya enggak?
Kalau sampai raudhah, apalagi raudhah perempuan itu masih jauh dari tiang ke belakang sudah nangis. Dia tidak tahu mau doa apa. Kayaknya ada semua di situ. Ya, itu nanti di raudhah, saya bilang ya, di makam Nabi, di sana kita merendah diri ya, jangan ada yang sok jauh-jauhan. Nah, kita bersolawat kepada Nabi, meminta syafaatnya, karena ketika ditimbang nanti ya, jadi dalam timbangan itu ketika kita meninggal ada timbangan kanan, timbangan kiri. Kalau kita umurnya sekarang ya 40 tahun, saya umurnya sudah 40 tahun lebih misalkan ya. Kemudian apa? Batas rata-rata 80 tahun. Berarti saya harus berbuat kebaikan lagi sebanyak 40 tahun agar seimbang. Apabila timbangan ini seimbang, ya, nah ini mau kemana ini? Mau masuk surga atau neraka? Syafaat dari Rasul yang kita harapkan. Ya, apalagi Isra Mi'raj ini perbanyak salawat nanti di sana, ya. Kemudian hayati salawatnya, ya. Bukan hanya bermain medsos, masuk raudhah, tidak usah berdoa karena sih begini terus saya banyak sekali. Ratusan itu di medsos. Akhirnya bukan berdoa malah begini terus. Nah, janganlah ya, jemaahnya media tidak usah turunkan handphonenya. Nanti selesai baru ini boleh saja bawa handphone. Tapi bukan tujuan kita bergeser di raudhah atau tempat-tempat sakral. Takutnya apa? Takutnya mengurangi rasa kecintaan kita, dihapus dengan rasa takabur kita. Gitu ya. Jadi pas sampai raudhah saya bilang ya, semua ataupun kita mau doa turunkan aja handphonenya semua gitu ya. Gunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Ya, karena apa? Disitulah penghapus dosa kita. Ya, kita nggak sadar bahwasanya dengan uang yang kita keluarkan banyak, ya, dengan kita niat berhijrah, ya, dengan dari kejelekan ke kebaikan, itu akan menghapus dosa kita. Jadi Rasulullah bersabda, ya. Dari Abi Hurairah dikatakan bahwasanya ya, orang yang berumroh itu bagaikan datangnya besi berkarat, dan besi itu akan terhapus dari karatannya itu. Ya. Namun biasa tidak kita sadari. Karena kenapa? Di perjalanan umroh pun sendiri itu biasa banyak cobaan dan kesulitan. Misalnya apa? Kita datang mau melaksanakan umroh, capek, akhirnya kita tidak sadari dalam keadaan ihram kita marah-marah. Atau kita datang, ya, aduh nggak enak ini sudah bau-bau, udah semprot, tidak sadar kita lagi berihram. Makanya tadi Ustaz sudah memaparkan, tolong dicatat, diperhatikan apa-apa yang menjadi larangan-larangan umroh ketika kita melaksanakan ibadah umroh, khususnya rukun-rukunnya. Kemudian pahala kita akan berlipat ganda. Ya. Jadi sehari di sini, ya, satu kali di sini bisa 1000 kali. Nah, ini bonus ya yang Allah berikan rezeki kepada kita. Kita diberikan rezeki, kita kembali kepada sang pemilik rezeki. Jadi rezeki itu tidak akan hilang, ya. Dan maaf saja, ya, di media wisata, ya, ada beberapa memang yang perlu kita juga ambil petik, ya. Biasanya, ya, terkadang juga di situ jangan ketika kita ibadah jangan bawa harta dan jabatan. Kita mau ibadah nih, kemudian sampai di sana masih berhitung lagi. Akhirnya pusing dengan hitungan sendiri. Sampai di sana ada aja masalah dan tidak ada kenikmatan ukhrawi yang dirasakan. Nah,
Jadi kita berhijrah dulu ya, tolong tinggalkan jabatannya sampai di sana. Ya. Jadi menteri apapun di sana, karena kita apa? Untuk pembersihan diri kita di sana. Ya. Nah ini saling saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Ketika kita sudah pakai baju ihram itu tidak berjahit, betul nggak? Ya, sama dengan kain kafan. Nah sekarang ini banyak sekali ya, Januari ini kematian mendadak di mana-mana. Nah ini kematian ini ibarat seperti orang pecah telur. Jadi tidak ada artinya kalau sudah orang tidak ada nyawanya. Ketika berihram ya, ketika bertarbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, betul-betul bulatkan ya, tidak ada kerajaan keesaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulatkan itu karena kalau ada pikiran yang lain-lain ya, takutnya Allah tidak percaya sama kita. Bagaimana Allah percaya kita kalau kita sendiri mengabaikan kepercayaan kita kepada Allah? Karena lain kita pikir, ya. Misalnya, maaf saja, jabatan kita pikir, saya ini begini, saya impuls. Nah itu hilangkan semua. Takutnya apa? Mengkufuri nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Jadi bulatkan tekad kita, karena kita akan meraih pahala dengan sebaik-baiknya. Nah ini kemudian hal-hal yang kita harapkan. Apa sih yang kita harapkan setelah pulang dari umroh? Kita apa? Lebih khusyuk dalam ibadah. Jadi oleh-olehnya pulang dari umroh di media wisata, kita harus merasakan lebih khusyuk pulang umroh. Jadi ada ciri khas kita. Kalau kemarin kita sebelum pulang umroh sholatnya lambat, tidak tepat waktu, tetapi sekarang kita yang harus merasakan bahwa kita yang membutuhkan Allah. Jadi kita diawasi Allah, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan nanti insya Allah ya, pulang dengan selamat, baik ya. Itu ada peningkatan ibadah kita lebih khusyuk, kemudian kesabaran kita juga lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi kalau sebelum umroh kita suka marah-marah, setelah pulang umroh ketahuan ada inner beauty-nya. Ada terpancar dari hati yang paling dalam, kesabaran kita meningkat. Kesabaran itu pahit, tetapi hasilnya itu adalah madu. Madu yang akan Allah berikan kepada kita hasil pada kesabaran itu. Nah, kemudian ada amalan yang terus menerus istiqomah yang akan kita jalankan. Apa itu amalannya? Misalnya sedekah, kita terus lancar pulang umroh. Kemudian yang paling mudah adalah zikir. Ya. Jadi khafifatani fil lisan, zikir itu ringan di lisan kita, tetapi saqilatani fil mizan, berat itu timbangan kita nanti. Nah ini kadang-kadang juga saya pribadi ya. Nah dalam keadaan sibuk misalnya kita lupa zikir ya, atau keadaan kerja kita lupa zikir, tetapi ada amal istiqomah yang ringan tetapi berat timbangan, yaitu zikir. Nah ini insya Allah dengan zikir, kesabaran ya, itu adalah tujuan kita setelah kita pulang umroh. Jadi terus memperbaiki diri ya, agar kelihatan umrohnya insya Allah umroh mabrur, dan yang tahu umroh mabrur dengan tidaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menjadi pribadi yang dermawan dan selalu berpikiran positif.
husnuzon sama Allah ya. Kita di Mekah ya, sayang kalau kita uang sudah buang banyak-banyak tanpa adanya kesadaran kita dengan mengingat bahwa baik buruknya seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi sifat kedermawanan dan selalu berpikiran positif ya kepada Allah Subhanahu. Ya, ini hal-hal ya tips-tips yang saya sampaikan. Kemudian kepada perempuan nih, ada banyak perempuan ya, mungkin mulai siklus menstruasinya diatur ya, tetapi menurut dokter katanya jangan ditahan-tahan kalau orang haid itu, gitu. Tetapi kalau mau sekali dan bisa diatur bisa konsultasi dengan dokter kandungan. Ya. Biasanya obat Letenil ya itu dibawa 3 hari sebelum berangkat boleh diminum. Nanti biasanya itu setelah berhenti baru haid, gitu kan. Nah untuk laki-laki saya pesankan kalau bisa bawa cadangan kain ihram ya. Kalau misalkan kuat untuk tawaf dan sa'i tidak masalah. Bisa umroh 3 kali ataupun lebih itu baik juga, gitu kan. Dan ibu-ibu jangan memaksakan diri untuk naik ke Hajar Aswad ya. Jangan memaksakan diri, dan siapapun di sini yang ingin berangkat ke Hajar Aswad nanti tolong sampaikan ke temannya, karena di sana cukup crowded, cukup padat sekali orang. Padat. Ya, kalau kemarin masih ada beberapa negara ditahan, sekarang sudah dikocokkan semua, sudah dunia semua sudah sangat padat gitu ya. Ya. Dari itu aja pesan saya ya. Selamat menjalankan ibadah umroh ya di bulan Rajab ini. Semoga semua bisa kembali ke tanah air dengan selamat ya, dan kemudian menjadi umratan makbulatan wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran. Diterima sa'inya, kemudian juga amalnya makbul, doanya dijabah oleh Allah SWT. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Oh ya, saya perkenalkan dulu, ini saya sekarang mengemban di anggota MPR juga ya. Jadi selain anggota MPR, saya juga merangkap sebagai anggota MPR. Ya. Dan itu Pak Kajati ya, memang Kajati sini. Ya. Jadi mohon doanya ya, mudah-mudahan saya diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah-amanah umat, maslahat, dan insya Allah akan dibagi juga ada amanah dari negara buku-buku MPR ya, dengan sejadah travelingnya untuk yang ada manasik ini. Mohon doakan mudah-mudahan kita semua sehat ya. Dan doakan juga saya, semoga saya kuat dalam menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan. Kemudian juga diterima semua dirasakan oleh masyarakat ya. Terima kasih ya. Yang sudah bantu saya kemarin pemilu, terima kasih. Saya mendapatkan ya banyak di sini mendapatkan suara 100.000 tidak mudah. Ya, ini semua dalam amanah. Haji Jamal juga yang depan saya sudah membantu banyak ya dengan kuat tenaga. Iya. Jadi amanah itu bukan amanah saja di travel, tapi yang paling berat adalah di MPR. Jadi MPR itu kita di situ berperan melawan ideologi juga ya. Jadi banyak pemikiran hal, putusan dari berbagai macam kepentingan. Di situ saya juga harus berpikir bagaimana untuk juga menjadi kemaslahatan umat, terutamanya tugas-tugas negara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.